Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Nur Fauzia, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang hukum perdata. Anggotanya yaitu yang pertama Pania Febianti Kuswandi, lalu yang kedua Irma Nur Fauzia, yang ketiga Elianti, yang keempat Ula Apuja Nabila Silmi, terakhir Rahelira Prima Putri. Kami dari kelas 1B Pendidikan IPS. Hukum perdata. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya serta mengatur tingkah laku mereka dalam hubungan bermasyarakat dan berkeluarga. Lalu selanjutnya, hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata atau Borgenschik Wetboek merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan KUH Perdata dipengaruhi oleh hukum perdata Perancis atau Kode Napoleon yang dianggap paling sempurna. Kodifikasi KUH Perdata di Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan dipergunakan pada tahun berikutnya. Sistematika hukum perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pertama, buku ke-1 adalah orang, buku kedua benda, buku ketiga yaitu perikatan, buku keempat pembukuan dan kadaluarsa. Selanjutnya, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu yang pertama, hukum pribadi, hukum keluarga, hukum harta, kekayaan, dan hukum waris. Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pertama tertutup, hukum yang telah diatur tidak dapat diubah. Sistem ini berlaku dalam buku 1 dan buku 2. Sedangkan yang terbuka, hukum yang diatur masih dapat berubah seiring perkembangan zaman. Tentunya ini berlaku dalam buku 3 dan buku 4. Syarat suatu perjanjian sesuai KUH Perdata, kesepakatan antar pihak, dewasa, objek tertentu, dan suatu sebab yang halal atau sesuai hukum. Sejarah hukum perdata. Sejarah KUH Perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang dikenal dengan istilah Borgerlijk Wetboek atau BW adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Perancis. Kode Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum paling sempurna. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketahui oleh Mr. C.J. Scholten van Olde Harley. Lalu kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negara Belanda. KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata di Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata atau BW Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stadtbald No. 23 dan mulai berlaku pada Januari 1948. Seharusnya Januari 1848. Selanjutnya, ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Di antaranya seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Lalu selanjutnya yaitu ada hukum perdata internasional. Istilah hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari International Private Treaty dari Belanda. Sedangkan di Inggris dan negara-negara yang mengembangkan tradisi hukum common law system menggunakan sebutan lain yaitu conflict of laws.
dengan anggapan bahwa bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau perbenturan antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Kasus yang ditulis media Asia Sentinel bermuaranya dari bailout Bank Senturi, dan rekan saya Leonard Samosir akan mengulas kembali perjalanan kasusnya. Leonard, silakan. Baik Fitri, dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana sebetulnya apa yang terjadi dengan Bank Senturi. Perlu kita berikan memori lagi bahwa pada tahun 1989 Bank Senturi didirikan, tapi waktu itu masih dalam bentuk dengan nama Bank CIC. Dan itu didirikan oleh Robert Tantular. Dan kemudian pada tahun 2004 Bank Danpak, Bank Piko, dan Bank di merger menjadi Bank CIC yang kemudian menjadi Bank Senturi dengan aset sekitar 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, 9 ATM, dan ini salah satu yang menjadi sumber masalah juga adalah Antaboga Delta Sekuritas, karena pada saat itu banyak nasabah Bank Senturi yang kemudian merasa dirugikan karena ada investasi di Antaboga Delta Sekuritas. Dan perlu kami berikan informasi bahwa sebetulnya sejak mendirikan Bank CIC, Robert Tantular sebagai pendiri Bank CIC dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia setelah right issue atau pengeluaran saham penawaran umum terbatas pada bulan Maret 1999. Di dalam perjalanan waktu, kemudian bulan November 2008 Bank Senturi mengalami masalah likuiditas. Sebagai pendiri Bank. Pada penampilan video berita tadi menjelaskan bahwa bagaimana awal dari kasus hukum perdata korupsi Bank Senturi. Lalu apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Atau pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya, utang jangka pendek perusahaan termasuk utang usaha, pajak, dividen, dan lain sebagainya. Lantas, apa penyebab dari likuiditas yang terjadi pada Bank Senturi? Ternyata setelah diselidiki, adanya penyelewengan dana bank dengan korupsi dan merugikan banyaknya nasabah bank. Tentu saja hal ini menjadi gempar di masyarakat. Selain banyaknya kerugian yang diderita oleh nasabah bank, ternyata para pejabat tinggi dari Bank Senturi maupun Bank Indonesia pun terlibat dalam tindakan kasus korupsi di Bank Senturi ini. Lalu, apa hubungannya dengan hukum perdata? Karena banyaknya nasabah bank dan banyaknya kerugian, tentunya kita balik lagi ke awal, yaitu dari definisi dan tujuan hukum perdata, salah satunya yaitu melindungi hak dari perseorangan atau hak perseorangan. Tentunya pada kasus ini banyaknya terjadi kerugian terhadap nasabah-nasabah bank, sehingga harus adanya hukum perdata yang melindungi hak-hak perseorangan tersebut. Lalu selanjutnya adalah bagian akhir, yaitu kesimpulannya adalah hukum tentunya melekat pada kehidupan kita karena kita hidup bermasyarakat dan juga mempunyai atau memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus diperjuangkan, namun juga hak dan kewajiban itu perlu diatur dan juga diarahkan supaya tidak terjadinya penyimpangan. Hukum tentu banyak jenisnya, termasuk hukum perdata yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat maupun menjadi warga negara yang baik. Hukum ini bisa menghubungkan satu sama lain yang sedang terkena konflik atau masalah sehingga diselesaikan dengan jalan yang baik sesuai dengan adil dan juga terwujudnya hak perseorangan yang dapat dicapai dengan adil pula. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.